Yo 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 yo, apa kabari kanca-kancaku kabeh nang stasiun film iki? Sing penting kabeh api-api ae ya. Nah, kali ini Mimin ingin mengisahkan satu film yang berjudul Beauty Salon Special Service yang rilis tahun 2016 tentang sebuah salon kecantikan yang dikelola sama sepasang saudara perempuan. Tapi sayangnya salon ini sering sepi pelanggan. Nah, kira-kira strategi apa yang bisa membuat bisnis salon mereka ini menjadi rame ya? Pasti penasaran kabeh toh. Nah, gak perlu basa-basi. Kita langsung ke inti cerita nih, Re. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang wanita ya bernama Yongmin. Dan dia sedang berjalan menuju ke salon kecantikan milik kakaknya yang bernama Sayong. Dan di sini Sayong dengan sedih menceritakan kepada Yongmin bahwa salon dia ini sudah sangat sepi dari pelanggan dan kemungkinan bisa saja bangkrut. Dan di mana Sayong pun tidak tahu dan bingung harus melakukan apa karena dia juga mempunyai hutang yang cukup banyak sama seorang rentenir. Saat mereka berdua sedang mengobrol, tiba-tiba datang seorang pria. Namun ternyata pria itu bukanlah pelanggan yang ingin menggunakan jasa di salon mereka. Melainkan ia hanya ingin singgah untuk menanyakan satu alamat yang akan dia cari. Keesokan harinya, di mana Sayong berada di salon sendirian, kedatangan seorang pria. Dan pria ini ternyata seorang rentenir yang ingin menagih hutang Sayong yang sudah lama menumpuk. Tapi Sayong meminta penundaan karena salonnya sangat sepi pelanggan dan ia pun terpaksa ingin menunda pembayaran tersebut. Sementara itu terlihat Yongmin yang baru saja melamar pekerjaan. Namun ternyata ia ditolak oleh perusahaan tempat ia melamar. Dan hal tersebut membuat ia sangat frustasi dan bersedih. Dan akhirnya ia kembali lagi ke salon dan mencoba menceritakan dan memberitahu kakaknya tentang apa yang terjadi hari ini. Dan akhirnya mereka pun lanjut ya pergi minum ke sebuah kafe sambil membicarakan tentang hidup mereka saat ini. Akan tetapi ketika sedang mengobrol, Yongmin mendapatkan sebuah ide di mana ia mengatakan kepada Sayong, salon itu harus ada sesuatu yang baru yang bisa membuat pelanggan tertarik dan kembali lagi. Dan keesokan harinya, Yongmin pun datang ke salon Sayong dengan menggunakan pakaian yang seksi untuk menjalankan rencana yang sudah dia bicarakan kemarin ya untuk salon mereka ini. Waktu pun berganti ke malam hari ya, di mana terlihat seorang pria datang ke salon, di mana pria tersebut bernama Kim yang akan menjadi pelanggan pertama Yongmin. Dan di sini Yongmin pun langsung menyambut pelanggan itu dengan ramah dan memulai apa yang sudah ia rencanakan. Namun Yongmin tiba-tiba saja membuka pakaiannya, di mana awalnya Sayong yang hanya memperhatikan karena tidak mengetahui apa yang akan dilakukan adiknya, akhirnya mengetahui rencana Yongmin sebenarnya itu adalah memberikan layanan kesehatan AAII alias plus-plus buat para lelaki. Setelah selesai melakukan AAII ya bersama Yongmin, akhirnya di skin kasir, si Kim membayar Yongmin dengan harga yang cukup mahal ya. Walaupun mungkin agak mengagetkan awalnya. Sayong yang melihat itu pun sangat senang karena dia berpikir rencana ini akan memperbaiki semua kesusahan yang mereka alami saat ini. Dan ia akhirnya meminta Yongmin untuk mengajari dia bagaimana memberikan layanan kesehatan AAII untuk semua pelanggan yang akan masuk ke salon mereka. Keesokan harinya ketika mereka sedang berada di salon, seorang pria pun datang di mana pria itu adalah pelanggan mereka yang bernama Yoon Hee. Sementara itu, Sayong yang sudah diajari bagaimana cara memberikan layanan AAII memutuskan untuk melayani Yoon Hee dan mempraktekkan apa yang telah adiknya ajarkan. Tanpa ragu-ragu, ia lalu membuka pakaiannya dan tak lama setelah itu mereka pun langsung bermantap-mantap. Setelah selesai bermantap-mantap, Yoon Hee pun menuju ke tempat pembayaran dan ia pun terkaget karena tagihan biayanya yang cukup mahal. Tapi Sayong datang dan menggodanya dan langsung membuat Yoon Hee membayar tagihannya tersebut. Dan skin pun berlanjut, terlihat Kim yang datang lagi ke salon mereka.
Ini kelihatannya nagih banget Kim ini ya di salon ini. Dan tanpa basa-basi langsung Yongmin memberikan Kim layanan AAII plus-plusnya ya, yang spesial itu. Dan tak lama terlihat mereka pun langsung bermantap-mantap ria. Dan di malam harinya setelah salon mereka tutup, mereka berdua terlihat sangat senang dengan penghasilan yang mereka dapatkan. Dan untuk merayakannya mereka lalu pergi ke sebuah restoran untuk makan dan minum bersama. Dan di sini terlihat Sayong dan Yongmin sangat gembira ya. Mereka kelihatannya sudah terlepas dari kesulitan mereka saat ini. Dan beberapa hari kemudian terlihat Yoonhee yang datang kembali ke salon mereka. Dan di sini Yoonhee mengatakan sangat suka dengan layanan AAII yang diberikan oleh Sayong. Dan mendengar itu, Sayong langsung mengajak Yoonhee jalan masuk ke sebuah ruangan. Dan tak lama kemudian mereka pun langsung melakukan mantap-mantap. Singkat cerita, kabar tentang salon mereka yang menyediakan layanan kesehatan ini telah tersebar sampai kemana-mana. Dan ini pun membuat salon mereka makin rame ya. Dan banyak pria yang berbondong-bondong meminta layanan tersebut. Dan di sini terlihat Yongmin yang sangat gembira karena ia telah berhasil membeli sebuah apartemen tanpa dicicil, dan juga Sayong yang telah melunasi hutang-hutangnya. Dan di suatu malam saat salon mereka akan tutup, tiba-tiba mereka kedatangan seorang pria muda, di mana pria tersebut bernama Lee dan ia baru saja berumur 17 tahun. Dan tanpa pikir panjang, Sayong dan Yongmin pun langsung menawari layanan kesehatan yang mereka punya yang spesial ini. Dan Lee yang masih polos terlihat hanya bisa pasrah dan mengikuti kemauan mereka. Yongmin pun melepas pakaian Lee dan tak lama kemudian mereka pun melakukan mantap-mantap. Setelah selesai bermantap-mantap ria, Lee yang akan membayar membuat Yongmin dan Sayong terkejut di mana uang yang diberikan oleh Lee tidak sesuai dengan layanan yang mereka berikan. Akan tetapi Lee menyangkalnya karena menurutnya dia tidak pernah meminta layanan tersebut. Dan ia juga mengatakan bahwa ia hanya mempunyai uang sebanyak itu. Mendengar hal itu mereka berdua pun marah dan menghajar Lee dan mengusirnya dari salon. Keesokan harinya Lee pun datang kembali ke salon mereka. Yongmin kemudian menanyakan kenapa Lee kembali lagi. Namun ternyata dia datang dengan membawa seorang polisi. Di sini Lee melaporkan ke polisi bahwa ia telah dianiaya oleh mereka berdua. Dan akhirnya Yongmin dan Sayong pun ditangkap oleh polisi atas kasus wik-wik dan penganiayaan anak di bawah umur. Dan di akhir film ini terlihat Lee yang sedang tertawa bahagia karena dia telah berhasil membuat Yongmin dan Sayong masuk penjara. Dan akhirnya film pun selesai ya. Dan buat semua konco-koncoku yang berada di Station Film, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik loncengnya supaya kalian selalu update dengan upload video terbaru kami. Salam Station Film, bye-bye.